Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah memasuki tengah malam, tapi saya belum bisa tidur dan kali ini saya mau kasih tips yang menurut saya cukup penting dan informasi. Saya nanti akan jual HP ini, XZ2 Premium yang sudah saya pakai cukup lama. Ya, ini HP yang menurut saya masih oke banget sih. Tapi sebelum itu, saya akan bagi tips mengenai bagaimana membeli HP X Jepang, yang mana itu sangat banyak sekali resiko yang didapatkan. Tapi saya sudah merangkum ya beberapa hal yang bisa menjadi acuan atau patokan penting buat kalian. Yang pertama nih, yang harus kalian ketahui. Oke, yang pertama adalah jangan tergiur dengan harga murah. Tetap ikuti harga pasaran. Nah, jadi kalau kalian beli HP X Jepang kayak gini, misalnya Sony Xperia XZ2 Premium yang saya punya ini, atau HP-HP lain kayak Sharp, terus HP apapun ya yang X Jepang gitu ya, Docomo, AU, SoftBank, kalian jangan pernah tergoda dengan harga yang miring, meskipun memang ini harganya memang jauh lebih murah daripada HP mid-range yang harga baru ya. Karena ini HP second, HP bekas, tetap harganya pasti jauh lebih murah. Tetapi ada harga yang itu merupakan standar. Jadi apa yang kalian bayarkan itu akan kalian dapatkan. Rata-rata HP-HP Jepang itu ada 3 versi. Yang pertama itu lecet, jadi lecetnya agak sedikit parah. Terus yang kedua tuh shadow. Terus yang posisi tertinggi itu mulus light new. Nah, jadi ada 3 opsi yang bisa kalian pilih, dan biasanya yang opsi light new itu agak sedikit lebih mahal atau yang paling mahal. Kalau saran saya sih kalian tetap harus pilih yang light new ya supaya nggak kecewa lah. Lalu berikutnya tips yang kedua adalah tidak beli dari user kecuali tahu riwayat penggunaannya. Nah, ini kalau kalian mau beli HP X Jepang, misalnya dari orang nih, bukan dari seller ya, atau bukan dari penjual yang memang dia profesinya sebagai penjual HP X Jepang, limbah Jepang kayak gitu, kalian harus berhati-hati. Apalagi orang yang nggak kalian kenal, misalnya kalian kenalnya baru 1-2 hari atau baru 1 minggu, bukan teman tongkrongan. Kalau kalian kenal itu sebagai teman tongkrongan dan kalian pernah pinjam HP-nya, kalian tahu bagaimana dia merawatnya, it's okay, nggak masalah. Atau kalau misalnya terjadi masalah, kalian masih bisa meminta pertanggungjawaban karena mungkin udah kenal dekat, atau minimal cari solusi bareng-bareng lah. Tapi kalau orang yang baru kalian kenal, nah itu hati-hati banget sih harusnya. Nah, jadi itu ya tips yang kedua. Lalu yang ketiga, beli dari seller yang memiliki reputasi dan memberi garansi panjang, tukar unit, software, atau email. Nah, ini penting banget. Jadi kalau kalian beli HP X Jepang kayak gini, kalian harus cari seller yang berani kasih garansi ya, paling nggak 1 minggu. Nah, garansi itu meliputi apa aja? Biasanya kalau dalam waktu 1 minggu itu, yang 5 harinya itu tukar unit. Jadi kalau unit kalian bermasalah, selama masih ada segel yang tertempel, segel dari sellernya, maka seller akan berani untuk tukar unit. Tetapi itu catatan kalau kalian itu berada di satu kota yang sama ya. Kalau kalian belinya online tuh biasanya sih agak susah lah ya. Kadang minta return itu prosesnya agak lama ya. Jadi kalian harus bersabar kalau kalian belinya dari kota yang berbeda, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya software nih. Garansi software biasanya sih kalau seller-seller kayak gitu berani jamin seumur hidup ya kalau masalah software. Kenapa? Karena biasanya sih hanya install atau flash ulang aja itu udah beres. Lalu berikutnya adalah garansi email nih. Jadi HP-HP X Jepang kayak gini itu sangat rawan emailnya ya. Email HP ini memang tidak terdaftar karena tidak resmi, tidak masuk resmi ke Indonesia. Jadi kalian harus apakah si seller itu misalnya kasih solusi lah, misalnya emailnya terdeteksi oleh jaringan dari pemerintah atau sinyalnya nggak nongol, dan kalian minta solusi minimal di awal tuh sellernya berani kasih jaminan hal itu ya. Soalnya banyak yang jual HP X Jepang ini rata-rata itu kondisinya bisa dipakai semua operator, klaimnya seperti itu. Tapi kadang ada aja yang tiba-tiba kedeteksi emailnya. Lalu berikutnya nih, yang tips yang keempat, jangan malas menonton video review. Nah, ini penting banget. Jadi
Ada beberapa konten kreator yang memang dia mereview HP-HP bekas atau HP X Jepang kayak gini, dan kalian perhatiin dia belinya di toko mana. Nah, minimal kalau seseorang pernah beli di toko tersebut dan mereview barang yang dibeli di toko tersebut, paling nggak kalian punya gambaran, wah toko ini kualitasnya bagaimana, pelayanannya bagaimana. Nah, itu pentingnya menonton review ya. Jadi jangan sampai kalian beli dulu baru nanti cari-cari reviewnya gitu. Itu fatal sih kalau menurut saya. Berikutnya, yang kelima, cari forum atau grup HP tersebut, belajarlah dari user lama. Nah, ini penting juga. Kalian harus cari forum, misalnya grup Facebook nih yang paling banyak biasanya sih grup Facebook, atau sekarang tuh Telegram juga bisa. Dan di situ kalian jangan langsung tanya, pasti akan dibully. Biasanya gitu kalau user baru. Karena pertanyaan kalian tuh biasanya sudah sering muncul, apalagi pertanyaan-pertanyaan dasar ya. Biasanya udah sering muncul dan kalian harus kan di Facebook tuh ada kolom pencarian atau ada pengelompokan topik. Nah, gitu kalian buka-buka aja di situ. Ketika ada topik yang sama, kalian cek di kolom komentar, biasanya ada yang kasih solusi di situ. Lalu yang ke-6 ini, jangan gunakan seluruh anggaran untuk membeli HP tersebut. Nah, ini pentingnya, misalnya kalian punya dana 2 juta nih, XZ2 biasa itu harganya sekarang 1,6 lah ya, atau yang lecet itu 1,4. Nah, kalian lihat juga di toko tersebut ada yang jual XZ2 premium dengan harga 2 juta pas. Nah, diusahakan sih kalian harus menurunkan ego atau keinginan kalian supaya kalian punya spare dana, misalnya buat beli tempered glass, buat beli soft case, atau buat beli yang lain-lain, kuota atau apa gitu. Jangan dipakai semua. Jadi ketika nanti sudah kalian dapat HP itu kalian nggak menyesal. Misalnya 2 juta kalian beliin buat XZ2 aja udah cukup loh sebenarnya. Kalian bisa dapat unit yang oke. 1,6 tuh udah like new biasanya sih. Kalau sekarang ya XZ2 udah turun banget soalnya harganya. Nah, itu pentingnya jangan menggunakan seluruh anggaran. Nah, setelah kalian beli HP tersebut, tips berikutnya adalah, nah ini yang pertama nih, kalau paketnya udah datang, kalian tuh jangan langsung buka. Paling enggak kalian ini lihat dulu nih, divideokan saat unboxing. Nah, itu penting banget ya. Jadi kalian harus siapin kamera atau HP gitu ya. Saat unboxing tuh dicek, bener-bener dicek sampai HP-nya menyala. Sebelum dinyalakan, kalian cek kondisi fisik dan segelnya apakah sesuai dengan pesanan. Misalnya kalian pesan yang like new, kalian cek lah yang namanya barang like new, tapi kalian beli HP second, ya wajar kalau ada lecet dikit gitu ya. Tapi kalau lecetnya kebangetan ya itu harus dikomplain sih. Lalu setelah cek kondisi fisik, kalian bisa nyalakan kondisi HP-nya dengan kode tertentu ya. Kalau HP Sony itu ada kode, misalnya bintang pagar 737 berapa gitu. Kalian bisa cek tuh semua kondisi hardware-nya bagaimana. Apakah kondisinya baik-baik saja, mulai dari kamera, mikrofon, layar, terus touchscreen-nya, tombol-tombolnya ya, kamera depan belakang, sensor proximity-nya, itu kalian bisa tes di situ, pressure-nya, baterai juga. Nah, kalian harus cek tuh satu-satu. Biasanya sih kalau kebanyakan ya HP-HP kayak itu masih normal semua, tapi nggak ada salahnya harus kalian cek. Yang paling penting itu adalah mikrofon gitu ya. Mikrofon kadang kita kalau beli HP second COD-an gitu, itu luput dari pantauan kita, tapi nanti pas kita pakai buat nelpon ternyata nggak ada suaranya. Itu kan fatal banget ya. Sepele tapi sangat ya membagongkan. Lalu yang keempat adalah jangan lepas segel sampai waktu garansi habisnya. Saran saya sih selama 2 minggu pemakaian jangan dilepas dulu nih segelnya, karena segelnya itu berupa kertas aja ya di sini, biasanya di pojok-pojok lah. Jangan dilepas supaya kalau ada apa-apa kalian bisa tukar unit tuh. Lalu setelah itu kalian pastikan jaringan operator tuh optimal. Jadi kalian bisa bandingin dengan HP yang misalnya kalian punya HP lainnya nih, HP yang resmi. Kalian pasang kartu yang sama tuh. Terus kalian udah setting-setting, cek nih sinyal 4G-nya penuh apa enggak. Biasanya sih kalau sinyal atau deket BTS atau deket tower itu biasanya tetap harusnya kuat. Tapi kalian coba deh masuk ke ruangan, bandingin tuh di situ, nanti akan kelihatan sekuat dan selemah apa HP tersebut, HP yang kalian beli. Biasanya langsung kelihatan di situ. Lalu berikutnya yang keenam adalah jangan pernah melakukan reset pabrik. Nah, ini yang paling penting sih menurut saya. Kalau kalian misalnya beli itu kan kadang suka pengennya reset pabrik biar bersih gitu ya.
Kalau saran saya di HP-HP ex Jepang ini sebisa mungkin hindari reset pabrik, update firmware atau downgrade karena biasanya langsung kedetek emailnya. Kalian harus injek lagi atau tembak lagi emailnya. Ini HP saya ini menggunakan email dari HP XZ1. Jadi kalau kalian cek nanti misalnya di Kemenperin gitu ya atau deteksi email, bukan XZ2 Premium yang terbaca tapi HP lain. Nah itu penting juga karena dari seller-sellernya kadang udah mengakali hal itu supaya bisa dipakai di Indonesia. Jadi kalau kalian reset bisa aja tuh settingan dari sellernya, bisa aja hilang juga, reset juga gitu. Nanti kalian malah dapat HP yang cuma WiFi only kan, ya, kasihan gitu ya. Lalu yang ketujuh, jangan pernah mencoba fitur water resistant. Nah ini beberapa dari teman-teman ada yang nyuruh saya untuk coba bang fitur water resistance-nya dicoba. Nah saya tidak menyarankan hal itu apapun alasannya kecuali kalian memang beli untuk dicoba nyemplung ke air atau kalian punya ya kalian udah kayak sultan lah ya itu nggak masalah sih. Tapi kalau kalian memang beli buat HP utama mentang-mentang ini ada fitur resistennya water resistant dan kalian coba masukin atau hujan-hujanan, saya sarankan sih jangan, kalian akan menyesal. Itu sudah bisa dipastikan. Oke, itu aja. Jadi itu adalah sebagian tips atau hal yang selalu saya pegang teguh untuk beli HP second yang menurut saya itu penting ya. Jadi kalian nggak akan dapat HP yang zonk. Nah, ini HP Xperia X2 Premium. Kalau kalian kemarin nanya-nanya bang dijual apa enggak nih, sekarang saya jual. Kalian DM aja ke @arikurnia13 di Instagram atau di Instagram saya. Kalian udah pada tahu ya ini HP saya jual. Kenapa saya jual? Karena sudah saya review dan saatnya saya ganti HP lagi untuk menambah pengalaman. Jadi kondisi HP-nya ini sangat mulus karena waktu itu saya beli di HP ku Semarang itu meminta kondisi like new. Semuanya masih sangat normal. Untuk baterainya ini masih dapat SOT 5-6 jam. Jadi ini memang jauh lebih besar ukuran baterainya daripada XZ2 biasa maupun XZ3. Jadi kalau kalian pengen ngegame ini memang masih powerful banget sih. Ya itu bukan saya ngebaik-baikin HP ini tapi memang begitu kondisinya. Harganya saya nggak akan ambil untung karena saya sudah dapat konten dan pengalaman menggunakan ini. Saya anggap itu adalah keuntungan pribadi. Kalian bisa dapetin HP ini dengan harga yang cukup murah ya. Kalian cari aja dulu, cek-cek di harga pasaran. Saya akan jual di harga-harga segitu juga. Jadi nanti kalau kalian berminat silahkan DM aja. Kalian bisa cek, nanti di DM saya kasih tahu supaya enak ya. Nanti saya kasih harga terbaik, pokoknya nggak akan mahal. Kalau kalian berdomisili di wilayah Semarang, bisa main-main ke kos saya juga nggak apa-apa. Dicek sepuasnya, nggak ada masalah. Semuanya berfungsi dengan baik. Mungkin itu aja video kali ini. Tadinya niatnya video pendek malah jadi video panjang, tapi nggak apa-apa. Ini tips yang berguna buat teman-teman semua supaya mendapatkan HP impiannya dengan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.